Annyeonghaseyo yorobun. Annyeonghaseyo semuanya. Perkenalkan, nama saya Febrian Elvida atau biasa dipanggil Feby. Dan kali ini kita bertemu di kelas Korean Contemporary Society di materi pertama, yaitu Korean Nationalism atau nasionalisme Korea. Jadi ada 3 elemen penting gitu ya dalam pembentukan suatu bangsa. Yang pertama adalah bahwa bangsa itu secara sejarah dan juga secara sosial sudah tertanam gitu ya. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana kebangkitan bangsa sebagai bentuk kolektif identitas dan perkembangan gagasan bangsa tertentu adalah masalah kontingensi sejarah. Dan yang ketiga adalah contestation atau bagaimana mempertanyakan bagaimana bangsa itu bisa mendominasi bentuk lain dari identitas kolektif ya, seperti kelas, jenis kelamin dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian sebenarnya nasionalisme itu hanya sesuatu yang simple gitu ya, sesuatu yang sederhana yang dia sebenarnya adalah sesuatu yang positif gitu. Jadi kalau dia hanya sendiri, nasionalisme hanya sendiri itu biasanya dia tidak berbahaya seperti itu ya. Tetapi ketika nasionalisme itu dikombinasikan dengan ideologi-ideologi lain seperti liberalisme, rasisme dan juga romantisisme, itu kayak banyak ada tujuan-tujuan tertentu di balik itu, seperti dari demokratis, kemudian menuju otoriter, dan dari yang membagi, kemudian menyatukan, modern, kemudian ada anti modern. Nah, itu bisa nasionalisme itu menjadi sesuatu yang berbahaya seperti itu. Dan apalagi dalam kasus Korea Semenanjung Korea sendiri, memang etnis nasionalisme ini sudah dikombinasikan dengan berbagai bentuk ideologi-ideologi lain gitu ya dalam masyarakat modern Korea. Dan seperti yang kita tahu bahwa Korea ini masih terbagi menjadi 2 negara, yaitu Korea Utara dan juga Korea Selatan. Dan Korea Utara itu ya menganut paham komunisme, dan ini biasanya disebut sayap kiri seperti itu ya, dan juga yang di bawah itu adalah yang kapitalisme seperti itu ya, sayap kanan mungkin ya seperti itu. Dan kemudian nasionalisme juga digabungkan dengan ideologi lain seperti modernisme atau yang lebih banyak mendukung industrialisme dan juga anti modern, atau yang lebih banyak mendukung agrarianisme seperti itu ya. Ada juga yang dikombinasikan dengan otoritarian dan juga politik demokrasi, dan juga sebagai transnational forces atau kekuatan transnasional seperti globalisasi seperti itu. Nah, inilah nasionalisme etnis ini atau etnis nasionalisme ini juga memperpanas ya, atau mempertegang keadaan antara konflik di 2 Korea, yaitu Korea Selatan dan juga Korea Utara seperti itu. Dan sampai sini mungkin nasionalisme bangsa Korea, mungkin kita akan berbicara lebih lagi ya tentang masyarakat modern Korea di kelas Korean Contemporary Society ini. Dan di materi selanjutnya kita akan berbicara tentang transnational adoption atau adopsi transnasional. Jadi setelah Perang Dunia, kemudian Perang Korea gitu ya, jadi banyak sekali anak-anak Korea yang kemudian diadopsi oleh keluarga-keluarga di negara lain, dan kita akan berbicara soal itu. Jadi jangan bosan, semoga kita terus banyak belajar tentang masyarakat modern Korea. Jaya yorobun, 감사합니다.